Perkenalkan, nama saya Herlita Dwi Anisti Ali. Perkenalkan, nama saya Siti Yulianti. Perkenalkan, nama saya Fatia Narsila. Perkenalkan, nama saya Vega Prida Kamal. Ramadan bulan keutamaan dan pengendalian hawa nafsu. Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah. Di dalamnya terdapat berbagai keutamaan dan berhak mendapatkan keutamaan Ramadan adalah orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk melakukan puasa seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Penekanannya bukan orang Islam ataupun manusianya, tetapi yang beriman. Karena ia tidak heran kalau pada bulan Ramadan sering kita jumpai di terminal atau di pasar masih banyak umat Islam yang merokok, makan, atau tidak berpuasa. Mereka hanya Islam, namun belum beriman tegasnya. Orang Islam belum tentu beriman, namun orang beriman sudah pasti Islam. Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah. Di dalamnya terdapat keutamaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat juga. Terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Dari Ubadah bin Asy-Syamit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungi pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa, dan mengabulkan doa. Allah melihat berlamba-lambanya kamu pada bulan ini dan membanggakan kepada para malaikatnya, maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dan dari dirimu. Karena orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Hadis riwayat At-Tabarani dan para periwayatnya terpercaya. Maka sambutlah bulan Ramadan dengan gembira, siapkan segala hal yang menunjang agar Ramadan kita penuh arti. Lihatlah Ramadan kita sebelumnya sebagai patokan, lalu berusahalah agar amal ibadah kita meningkat lebih dari itu. Hal ini disebabkan keistimewaan ibadah puasa di bulan Ramadan yang pahalanya akan langsung diberikan balasan oleh Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat maka dan minumnya karenaku. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi bulan Al-Quran. Sering kita mengatakan atau mendengar bahwa puasa saum adalah berfungsi untuk menundukkan hawa nafsu buruk kita. Namun yang dimaksud sekadar menahan nafsu makan dan minum, tidak berbohong, tidak bertengkar atau aktiviti lain yang bersifat moral semata-mata. Sekiranya faktanya sedemikian rupa, maka sebenarnya telah terjadi penyimpanan makna dan menundukkan hawa nafsu ini sendiri. Al-Quran dan hadis. Menurut kaum hawa nafsunya, ucapnya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala segera tegas menjelaskan bahwa hawa nafsu dan wahyu saling berbeza. Hawa nafsu adalah segala bentuk dorongan yang berasal dari dalam diri manusia. Oleh karena itu, hawa nafsu tidak hanya sebatas pada aspek moral saja,
melainkan meliputi seluruh dorongan ada dalam diri manusia yang berwujud dalam seluruh aktiviti sebaliknya. Wahyu adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa permintaan dan larangan. Wahyu ini yang harus mengendalikan hawa nafsu manusia. Jika hawa nafsu manusia tidak dibimbing wahyu, ia akan cenderung pada keburukan. Oleh karena itu, ketika bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan mendudukkannya hawa nafsu, maka yang seharusnya terbayang dalam pikiran kita adalah mengencamkan dan membuang jauh-jauh seluruh aktiviti yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat sebenarnya dari usaha untuk menundukkan hawa nafsu. Apabila kita telah mampu menundukkannya hawa nafsu sebagai hasil dari puasa kita akan menjadi insya Allah manusia yang benar-benar bertakwa sebagai firman Allah. Ramadan bulan keutamaan. Memang benar bulan Ramadan adalah bulan yang setiap detik, menit, jam dan hari-harinya penuh dengan keutamaan tersebut antara lain. Pertama, Ramadan membentuk pribadi mukmin yang taat secara total pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu dalam seluruh perkaraan yang diperintah ataupun yang dilarangnya. Tidak ada keraguan di dalam Ramadan bulan utama. Memang benar bulan Ramadan adalah bulan yang setiap detik, menit, jam dan hari-harinya penuh dengan keutamaan. Keutamaan tersebut antara lain. Pertama, Ramadan membentuk pribadi mukmin yang taat secara total pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu dalam seluruh perkaraan yang diperintah ataupun yang dilarangnya. Tidak ada keraguan di dalam hatinya untuk menjalankan Islam secara kafah menyeluruh, baik dalam hal akidah maupun hukum-hukum yang lain seperti hukum ibadah, makan minum, makan sosial, politik, ekonomi, budaya, pemerintah dan sebagainya. Mereka siap untuk mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas dan tawakal. Kedua, di aspek lain pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Al-Qur'an. Untuk yang pertama kali, wahyu ini yang merupakan sumber hukum untuk dijadikan pemimpin dan paduan kehidupan. Dengan tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hudan bagi manusia. Penjelasan mengenai petunjuk itu bayinat dan pembedaan furqan antara hak dan batil. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hudan bagi manusia. Penjelasan mengenai petunjuk itu bayinah dan pembelaan furqan antara hak dan batil. Turki Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi umat manusia dan mengimaninya. Dalil yang jelas dan tegas bagi mereka yang memahaminya, yang terlepas dari kebatilan dan kesesatan. Juga merupakan pemazaran antara Al-Quran bukan kumpulan mengetahui semata, tetapi juga petunjuk bagi manusia. Al-Quran tidak hanya sekadar dibaca dan dihafalkan saja, melainkan wajib difahami dan diimani isinya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi SAW dalam berbagai hadisnya mengenaskan bahwa siapapun yang berpegang Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan tersesat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah apabila apa saja yang dilarang olehnya tinggal di Al-Hajj 52 ayat 7. Oleh itu dapat disimpulkan bahwa setiap perintah yang terdapat dalam Al-Quran harus ditinggalkan, baik terasa berat maupun terasa ringan. Yang tertanam dalam hatinya dan pikiran adalah kami mendengarkan dan patuhi. Maka ruginya orang yang memahami Al-Quran tetapi tidak mengenalkan. Demikian juga bagi orang yang senantiasa menyeru Islam namun tidak menjalankannya. Apabila bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai barang dagangannya, suka mematuhi belit pemahaman di dalamnya, bahkan mengatakan Al-Quran penuh dengan suka mitos dan bukan buatan Nabi Muhammad. Sungguh orang tersebut bukan hanya orang yang rugi,
namun juga dianati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar memerintahnya kita berpuasa supaya tidak bertakwa, tetapi menurunkan Al-Qur'an sebagai sumber aturan untuk mencapai ketakwaan. Ketiga, Allah sungguh maha adil, maha bijaksana, dan maha pengasih, dan maha penyayang. Dalam bulan Ramadan, pintu kemampuan dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Syaiton dibelenggu agar tidak dapat menggoda manusia untuk berbuat mungkar. Pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, dan berbagai kenikmatan Allah dicurahkan. Dalam bulan ini juga terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut, untuk pertama kalinya diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya bagi kaum muslim saja, tetapi juga berlaku bagi umat selain Islam. Itulah tanda rahmat lil alaminnya Islam. Wahai kaum muslimin, bulan Ramadan adalah bulan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sudahkah kita menaati Allah Subhanahu wa taala secara kafah, atau kita masih tetap membiarkan hidup kita diatur oleh hukum dari akal dan hawa nafsu kita? Adakah Ramadan hanya merupakan tempo menahan lapar dan haus belaka? Wallahu a'lam bil ashawab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.